teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah ketemu lagi bulan ini ya. Bulan September, hari Sabtu minggu keempat. Senam dan penyuluhan kesehatan bersama untuk peserta Prolanis Klinik Kusumosodo. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang kenali pembesaran prostat pada penderita diabetes dan hipertensi. Nah, ini walaupun pembahasannya tentang prostat, tapi ibu-ibu wajib tahu ya. Nah, apa sih itu prostat? Nah, prostat itu adalah kelenjar di bawah kantong kemih. Jadi yang ini kantong kemih, ini berisi urin, kemudian kalau misalnya dia sudah mencapai volume 200 ml, biasanya kita terus kerasa kebelet pipis. Nah, prostat itu letaknya di bawah kandung kemih. Nah, dia bisa membesar. Kalau membesar, otomatis salurannya ini akan menyempit. Kalau menyempit, jadi pipisnya biasanya keluhannya tidak lancar. Nah, prostat ini yang kagungan namun bapak-bapak kagung gini. Nah, prostat adalah kelenjar kecil pada pria di bawah kandung kemih. Fungsinya menghasilkan cairan sperma. Dan pada usia lanjut, prostat bisa membesar atau BPH. BPH itu kepanjangannya benign prostat hyperplasia. Jadi benign itu artinya jinak. Jadi kalau pembesaran prostat itu bukan kanker ya, bukan keganasan. Jadi tidak usah takut. Tapi keluhan-keluhan ini nanti membuat nggak nyaman. Tentunya kualitas hidupnya jadi berkurang. Nah, ini jadi kalau yang normal itu dia tidak mengganggu saluran kencing. Jadi saluran kencingnya tetap lancar, tetap terbuka, tidak ada pembengkakan, tidak nyeri, tidak panas gitu. Kalau dia membesar, otomatis dia akan menyempitkan saluran pipis. Kemudian juga akan mendesak kandung kemih. Jadi nanti biasanya keluhannya pipisnya nggak lancar, pipisnya sendet-sendet, terus pipisnya ngeden, terus pipisnya kayak anyang-anyangan. Jadi karena tidak bisa keluar semuanya, jadi di kantong-kantong sini tuh masih ada pipisnya gitu. Nah, prostat membesar itu bukan kanker, tapi bisa menekan saluran kencing. Harusnya pipisnya itu kan lancar. Kita kebelet pipis, ada refleks yang rasanya pengen kebelet pipis itu ketika volume di kantong pipisnya itu sudah cukup. Kemudian kita ke kamar mandi gitu untuk pipis. Nah, tapi ketika prostatnya itu membesar, otomatis salurannya itu terdesak. Jadi pipisnya jadi sendet-sendet, pipisnya jadi tidak lancar. Nah, ini tadi ya gejalanya itu susah untuk buang air kecil. Kemudian pancarannya jadi lemah atau terputus-putus. Jadi pipisnya sendet-sendet karena salurannya terdesak prostat yang membesar itu tadi. Terus rasanya kayak masih menetes gitu. Pipisnya boten lancar, boten tuntas, rasanya kayak anyang-anyangan, sitik-sitik pipis gitu. Terus sering terbangun malam hari. Nah, ini kan mirip-mirip sama kayak keluhan kalau pas gulanya tinggi itu pipisnya jadi sering kayak gitu. Nah, ini tapi seringnya itu karena pipisnya nggak lancar gitu.
Kemudian tiba-tiba kebelet tidak bisa ditahan. Jadi kalau kita kebelet itu kan jalan dulu ke kamar mandi, butuh waktu terus. Nah tapi karena salurannya itu nggak lancar, jadi rasanya pengen cepet-cepet keluar, berarti pipisnya itu nggak bisa ditahan gitu. Nah, kok bisa sih hipertensi sama gula itu menyebabkan pembesaran prostat? Nah, jadi dari diabetes itu sendiri, ketika kadar gulanya itu tinggi, maka akan terjadi kerusakan saraf di kandung kemih. Kemudian dari kadar gula yang meningkat itu juga akan memicu bakteri-bakteri. Jadi resiko infeksinya juga akan lebih tinggi. Jadi bakteri itu suka pada kondisi yang gulanya tinggi, karena bakteri itu juga butuh gula untuk hidup, untuk dia berkembang biak. Makanya kita harus mengontrol gulanya itu, jadi biar sarafnya juga tetap baik, kemudian tidak memicu infeksi seperti itu. Kemudian hipertensi itu juga obat-obat tertentu itu juga bisa memperburuk gejala prostat, sehingga sakit gula dan tensi tinggi itu bisa makin memperparah dari keluhan-keluhan prostat gitu. Nah, gimana sih kalau keluhan prostat itu tidak diobati? Nah, seperti tadi, kalau misalnya pipis itu kan produk dari tubuh yang harus dikeluarkan. Dia adalah sisa-sisa metabolisme, jadi dia ekskresi dari metabolisme tubuh, itu kan harus dikeluarkan. Seperti buang air besar itu kan juga harus dikeluarkan. Nah, sisa-sisa metabolisme itu kalau tidak dikeluarkan di tubuh, otomatis dia akan bisa menyebabkan infeksi. Jadi cairan-cairan yang sudah tidak digunakan tubuh itu bisa keluar melalui urin, melalui keringat gitu. Makanya kita rutin berolahraga itu untuk mengeluarkan keringat, itu juga salah satunya untuk melancarkan metabolisme kita gitu. Makanya kita rutinkan senam 1 bulan sekali ini gitu. Kemudian dari pipis yang nggak lancar itu tadi, otomatis kan pipisnya anyang-anyangan gitu, rasanya tuh nggak tuntas gitu. Nah, masih ada sisa-sisa air kencing yang ada di kantong pipis. Nah, lama kelamaan sisa air kencing itu akan mengendap dan jadi batu kandung kemih. Kemudian dari batu tadi yang paling parah itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Seperti pertemuan yang kemarin kan hubungannya dengan gagal ginjal. Nah, itu dari darahnya yang tinggi, kemudian ini ditambah dengan aliran pipisnya nggak lancar, otomatis nanti lama-kelamaan juga akan merusak fungsi ginjal dan berakhir gagal ginjal gitu. Nah, dari keluhan-keluhan yang tidak tertangani itu tadi, otomatis kualitas hidupnya jadi menurun, karena kita jadi sering ke toilet, sulit tidur, sedikit-sedikit bangun, bubuknya tadi buatan anglar. Kalau bubuknya buatan anglar, besoknya cek tensinya dhuwur gitu. Jadi kayak saling berhubungan ya. Jadi sesederhana keluhan pipis itu pasti kita tanyakan ketika Bapak Ibu semuanya periksa gitu. Pipisnya pripun, BAB-nya pripun, sakit ngotot boten. Nah, itu menjadi suatu sinyal dari suatu penyakit gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kontrol gula dan tekanan darah. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, terutama peserta Prolanis, tentunya ada pemeriksaan gula darah puasa tiap bulan, kemudian lab tiap 6 bulan sekali, dan kalau pada cek tekanan darah juga bisa kapan aja, monggo datang ke klinik Kusumangsodo. Kemudian jaga berat badan ideal.
batasi minum teh, kopi, alkohol di malam hari, kemudian jangan menahan kencing. Nah ini kadang kan kita mungkin malas ke kamar mandi atau malas bergerak kayak gitu, terus nanti aja lah pipisnya sekalian mandi gitu. Nah itu tidak baik ya, karena itu tadi sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Kalau ditumpuk tentunya akan memicu infeksi, memicu bakteri-bakteri. Kemudian olahraga ringan teratur gitu. Kalau sudah rutin 1 bulan sekali senam, bisa tiap pagi jalan pagi sambil DD, itu untuk memicu vitamin D. Tuh, jadi sambil DD kena matahari pagi jam 7 sampai jam 8 atau sebelum itu, biar mataharinya juga masih yang matahari yang sehat ya. Kemudian rutin cek ke dokter. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau sudah ada muncul keluhan-keluhan prostat? Nah, itu obat yang gunanya untuk melemaskan otot prostat dan mengecilkan prostat. Ini ada, kalau misalnya derajatnya masih ringan, masih bisa minum obat, ya bisa kita ada untuk obat-obat yang melemaskan otot. Tapi kalau misalnya sudah mulai muncul gejala, kok mulai pipisnya terganggu, mulai anyang-anyangan, pipisnya tersendar, itu bisa dilakukan operasi kecil. Tekniknya modern dan minim luka. Nah ini nanti dirujuk ke dokter spesialis urologi. Kemudian setelah diterapi dengan baik, tentunya dengan modifikasi gaya hidup, itu banyak pasien lansia yang membaik setelah diterapi. Nah ini mitos dan fakta terkait prostat pada DM dan hipertensi. Pembesaran prostat sama dengan kanker, ini mitos ya. Tadi dari definisinya saja, BPH benign prostat hiperplasia. Benign itu artinya jinak, hiperplasia itu dia memang pembesaran dari otot. Jadi pembesaran otot prostat yang jinak, jadi bukan kanker ya. Kemudian pembesaran prostat itu bukan kanker tapi pertumbuhan jinak, tapi gejalanya bisa mirip. Jadi untuk yang kanker prostat itu juga keluhannya bisa diawali seperti itu, tapi nanti makin lama kelamaan pipisnya jadi berdarah, keluhan nyerinya hebat, berat badannya turun seperti itu. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Kemudian kalau sudah tua wajar sulit kencing, tidak perlu berobat. Nah ini salah ya. Memang untuk usia lansia otomatis fungsi tubuhnya juga akan menurun seiring berjalannya umur. Tapi untuk kualitas hidup terutama terkait fungsi ekskresi BAK dan BAB itu tetap harus normal. Jadi kalau misalnya ada keluhan kok pipisnya gak lancar atau anyang-anyangan, sendet-sendet atau nyeri, nah itu bisa diperiksakan ke klinik gitu. Jadi biar kita tuh aware, biar bisa ditangani lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi gejala sulit kencing bisa disebabkan BPH, tapi juga bisa karena diabetes atau karena efek hipertensi dan obatnya. Bila dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi, batu kandung kemih, dan gagal ginjal. Jadi kalau misalnya mulai ada keluhan atau pipisnya nggak lancar atau pipisnya sendet-sendet, anyang-anyangan, itu bisa diperiksakan ke klinik gitu. Insya Allah nanti sebentar lagi klinik juga
ada USG gitu. Jadi nanti jika memang indikasi bisa kita lakukan USG untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Misalnya yang kelihatan dari USG infeksi saluran kemih seperti itu, kemudian keluhan-keluhan lain di perut itu juga bisa nanti kami lakukan USG. Kemudian minum air sedikit saja supaya tidak sering kencing malam. Nah itu kadang gitu ya, kadang males nanti bangun-bangun malam hari. Itu padahal selama kita tidur itu metabolisme kita tetap jalan. Terutama ginjal itu justru kerjanya di malam hari karena kita sudah tidak aktivitas, organ-organ tubuh itu tetap melakukan metabolismenya, dan ginjal itu juga tetap mendetoksifikasi racun-racun, tetap dia memetabolisme dan mengekspresikan sisa-sisa zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, air putih itu justru membantu dari metabolisme itu. Makanya justru jangan dikurangi minum air putihnya itu. Nah, menahan minum bisa bikin dehidrasi. Dehidrasi kan kekurangan cairan tubuh, tentunya malah merusak ginjal dan memperburuk diabetes. Yang benar yaitu batasi minum teh, kopi, dan alkohol di malam hari, tapi tetap cukup minum air putih sepanjang hari. Kemudian kalau sudah kena diabetes dan hipertensi, tidak ada gunanya mengobati prostat. Nah ini salah. Justru ketika gula darahnya terkontrol, tensinya terkontrol, itu kita mencegah dari pembesaran prostat itu. Kita mencegah ada kondisi-kondisi yang tidak baik. Kita mencegah untuk dari komplikasi hipertensi dan komplikasi diabetes itu sendiri. Kayak tadi, kalau misalnya gula darahnya tinggi kan terjadi kerusakan saraf. Nah, kita mencegah jangan sampai penderita diabetes itu sampai terjadi kerusakan saraf gitu. Jadi kita kontrol gulanya, kita kontrol tensinya, kemudian perbaiki pola hidupnya, pola makannya, kemudian olahraga rutin. Nah, itu biar kita sama-sama berusaha mencapai kualitas hidup yang baik gitu. Operasi prostat berbahaya untuk orang tua dengan diabetes dan hipertensi. Itu mitos. Nah, teknologi sekarang terutama di bidang medis berkembang dengan sangat pesat ya. Kemudian untuk pengobatan prostat itu sendiri sekarang tidak memerlukan operasi besar, jadi tidak dilakukan pembedahan. Itu ada alat yang dimasukkan lewat saluran kencing, kemudian dia membersihkan atau mengecilkan otot-otot prostat yang membesar itu. Jadi tidak dibedah besar itu enggak. Nah, itu untuk tindakan medisnya namanya turap transureter radial. Nah, jadi dia membersihkan otot yang membesar itu dan mengecilkan otot yang membesar itu. Alatnya dimasukkan lewat saluran kencing, jadi lewat ujung penis itu, jadi tidak dibedah. Nah, otomatis karena tidak ada dilakukan pembedahan, lukanya minim, aman, dan tentunya cepat pulih. Bahkan untuk kondisi pasien lansia dengan penyakit penyerta selama kondisinya terkontrol. Makanya kita sama-sama mengontrol kadar gula dan hipertensi Bapak Ibu semuanya biar tidak sampai terjadi komplikasi. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah obat prostat bisa merusak ginjal dan jantung. Nah, ini juga salah ya. Justru obat prostat ini aman jika diminum sesuai anjuran dokter. Apabila tidak mengobati prostat bisa lebih berbahaya bagi ginjal dan jantung. Itu tadi karena prostat itu kan kelenjar di bawah saluran kencing. Dia
akan menyempitkan saluran kencing apabila terjadi kelainan, apabila terjadi hiperplasi itu tadi. Kalau misalnya tidak diobati atau prostat itu tidak segera dikecilkan, nanti takutnya mengganggu aliran urin. Nah, aliran urin yang terganggu itu otomatis dia akan menyumbat urin dan bisa menyebabkan gagal ginjal, batu ginjal seperti itu karena urinnya tidak keluar 100%. Kemudian mitos yang selanjutnya yaitu prostat membesar karena sering berhubungan intim di masa muda. Nah, ini tidak ada hubungannya prostat dan hubungan intim karena justru faktor utamanya itu karena usia lanjut, hormon, gaya hidup, dan risiko tinggi bila ada DM dan hipertensi. Makanya kita kenapa mau membahas topik ini, karena kadang dianggap sepele. Keluhan pipis yang nggak lancar atau malah anyang-anyangan itu dianggap karena lawang sakit gula kok, lawang aku minum obat tensi terus kok, ya iki efeknya, padahal tidak. Jadi kalau misalnya nanti ada keluhan-keluhan seperti itu, lebih baiknya segera diperiksakan. Kemudian BPH itu umum pada lansia dengan hipertensi dan gula, bisa diatasi dengan gaya hidup sehat, obat atau tindakan medis. Kemudian boten sah sungkan, boten sah malu untuk bercerita atau periksa ke sini karena itu kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu juga bisa menjadi tanda dari penyakit-penyakit lainnya, bisa menjadi tanda dari keluhan-keluhan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kok ada keluhan seperti itu, monggo datang ke klinik, periksa ke klinik. Kita selalu siap melayani. Nah, target kita yaitu sehat di usia senja, otomatis lebih bahagia bersama keluarga. Jadi dengan pun podo sami punya putu, nah itu kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa aktif, dan tentunya bahagia bersama keluarga dan anak cucu. Nah, target kita bersama lansia sehat, hidup lebih mandiri dan bahagia. Kesehatan fisik itu kesehatan tidak hanya fisik, tapi juga mental, sosial, dan spiritual. Kalau badannya sehat, otomatis ke masjid, pengajian juga semangat. Kalau badannya sehat, mentalnya sehat, kita bersosialisasi sama tetangga, sama peserta prolanis yang lain, itu juga bahagia gitu. Jadi kesehatan itu juga fisiknya, mentalnya, sosial, dan spiritual. Sehat itu bukan hanya tidak sakit, tapi bisa tetap aktif dan menikmati hidup. Nah, pola makan sehat, makan gizi seimbang, ada sayur, buah, protein, dan karbohidrat secukupnya. Nek dulu zaman muda karbohidratnya yang banyak, nasi yang akeh. Tapi sekarang untuk peserta prolanis DMHT, karbohidrat secukupnya. Jadi sayur, buah, dan terutama protein. Batasi garam, gula, dan lemak berlebihan. Tentunya terutama garam dan gula, ya. Lemak juga itu gorengan boleh. Tapi jangan banyak-banyak gitu. Nah, terus saya goreng sendiri, jadi kita tahu kualitas minyak yang dipakai, gorengan keberapa itu. Kemudian minum air putih yang cukup setiap hari. Nah, ada kaitannya dengan prostat tadi. Kemudian memudahkan metabolisme. Terus air putih itu kan 0 kalori. Kalau teh itu kan ada kalorinya. Bahkan minum air putih itu 0 kalori, kalau es teh itu 200 kalori. Padahal kebutuhan tubuh
manusia itu rata-rata paling 1.700 sampai 2.000 kalori. Makanya sama-sama minum yang sehat, yang tidak menambah kalori, justru membantu metabolisme tubuh kita. Nah, hindari makan cepat saji dan gorengan berlebihan. Nah, kemudian aktivitas fisiknya, olahraga ringan, jalan pagi. Nah, senam lansia ini kita insya Allah akan rutinkan. Lebih enak di sini atau di bawah? Iya. Lebih silir ya. Jadi biar nanti biar menarik yang lain juga. Jadi tidak hanya peserta prolanis, tapi kita juga terbuka untuk umum biar bisa menyehatkan masyarakat Jumapolo semuanya. Terus jalan pagi ini bisa Bapak Ibu lakukan, kemudian bersepeda santai itu untuk melatih lututnya ini. Nah, minimal 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Jadi tidak usah lama-lama, jalan pagi habis subuhan kayak gitu. Nah, itu 30 menit wirawiri atau muteri sampai SMP kayak gitu. Nah, kemudian membantu kontrol gula, tekanan darah, menjaga tulang dan sendi kuat, kemudian senam bersama. Nah, kemudian kesehatan mental itu bagaimana sih? Nah, kayak ini, senang, kita ketemu sama Bapak Ibu, kita bisa sharing. Nah, arisan, pengajian, kelompok hobi, ini misalnya bersepedaan, seperti itu. Kemudian bicara terbuka dengan keluarga jika ada masalah. Nah, cerita-cerita kalih ngomong foto kalih anak gitu. Kemudian hindari stres berlebihan, karena stres itu bisa memperburuk gula darah dan tekanan darah. Kemudian latihan relaksasi, doa, meditasi, dan napas dalam. Nah, cek kesehatan rutin, cek tensi, cek gula, koles, fungsi ginjal, hati, pemeriksaan prostat bagi pria. Kemudian juga bisa ditambah vaksin flu, vaksin pneumonia, terus vaksin COVID, sampun ya. Nah, sehat di usia senja adalah investasi kebahagiaan bersama keluarga. Jaga pola hidup sehat, kontrol diabetes, kontrol hipertensi, agar mencegah komplikasi termasuk salah satunya prostat. Jangan ragu konsultasi ke dokter bila ada keluhan. Monggo kita sama-sama bersama Klinik Kusumo Husodo kita wujudkan sehat di usia senja, aktif dan bahagia bersama keluarga, dan mari kita sehat bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Tinggal aku ngomong dengan Pak. Monggo, atau ada usulan nanti bulan depan mau pengen bahas nopo, itu boleh. Ada yang ingin disampaikan, ada pengen bahas nopo, kan stroke, kemarin stroke sudah, kemudian gagal ginjal sudah, tahu mitos-mitos atau nopo, bisa disampaikan. Betul? Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi bulan depan. Oke. Foto dulu Bapak Ibu.
Atau duduk situ? Apa di situ? Duduk situ enggak apa-apa? Tiga. Siapa kita? Rolani Kusuma Utodo. Di mana kita? Di